Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue benar-benar bersyukur ya semenjak mengenal trading dan investasi, gue jadi ada hal baiknya, yaitu gue bisa mengelola uang yang dulunya cuma ribuan rupiah, sekarang udah sampai ratusan ribu, jutaan, puluhan, ya belum sampai ke miliaran, tapi insya Allah ya kepengen nanti ke depannya maunya mengelola uang tuh dalam miliaran, triliunan, yang dimana nanti bisa gue kelola buat investasi ke A, B, C, D. Nah, jadi gue dulu mikirnya tuh uang itu lebih baik banyakin di tabungan. Maklum lah, lingkungan gue kan ibarat tuh mindsetnya masih mindset lebih baik nabung yang banyak ya. Kalau udah nabung tuh kita jadi ngerasa banyak duit. Nah, caranya saat itu gue taunya mengelola uang tuh dengan menabung. Padahal semenjak gue kenal trading dan investasi dan teman-teman sekitar yang emang gue orangnya lebih suka berbaur keluar lah, cari informasi, entah itu belajar. Akhirnya gue nemuin hal yang dimana uang itu nggak boleh nganggur di tabungan. Ya, akhirnya gue bisa mengelola uang dengan investasi. Dimulai dari investasi yang aman dulu, ya. Gue kelola tuh dari kan gue tipe orang dulu tuh takut banget karena nyari 100 ribu pun saat itu sangat sangat sulit guys, sangat sangat susah ya, sangat susah. Akhirnya gue dikit-dikit nabung di instrumen atau platform yang investasi ya, bukan nabung, maaf, maaf, investasi. Dan akhirnya dari investasi tersebut gue ngerasain bunganya, keuntungannya. Nah, saat itu pun keuntungannya itu gue kelola lagi dong ke investasi lainnya dan sampai dengan nemu trading. Yang dimana trading itu ternyata gue nggak perlu nunggu lama. Karena kalau di investasi kita ngasilin cuan buat bunga itu biasanya cuma per bulan, ada jatuh tempo lah. Dan gue tuh butuh bener-bener penghasilan yang cepet gitu, sehari, 2 hari per jam. Dan akhirnya gue nemu trading lah. Nah, tapi tetap dari ilmu pemahaman tentang mengelola uang dengan baik, ya, di investasi, entah itu reksadana, P2P lending, dan lain-lain, gue pas nyoba trading pun nggak kaget. Jadi gue tahu nih, uang yang aman tuh buat trading di mana. Habis itu setelah kita trading tuh psikolog atau psikologi diri kita sendiri, cara mengendalikan diri sendiri tuh gimana nih. Nah, makanya dari situ gue nemu tuh. Akhirnya gue kelola dengan baik dan ya sampai sekarang kalau kalian ngeliat di YouTube gue bisa trading di mana aja, kapan aja, dan waktunya bisa 24 jam. Dan dari hasil tersebut ya lumayan bisa dari awalnya cuma nambah-nambah uang jajan dan saat ini bisa lebih beli barang-barang yang tapi barang-barangnya tuh bener-bener bisa gua gunakan produktif ya, bener ya, bukan kayak gua asal-asalan nih. Jadi semenjak kenal investasi sama trading tuh cara pengeluaran pemasukan gue tuh terkendali guys, terkendali. Jadi gue nggak bisa tuh asal buang kayak wah gue hari ini gue dapet hasil trading, hasil investasi, wah gue foya ah gue beli ini itu. Enggak gitu guys, sekarang malah gue mikir banget, meskipun trading hasil keuntungan gue pun besar pun gue kayak masih kayak ketat banget ya. Mungkin itu namanya trading plan gue, yang dimana mengelola uang tuh harus segini nih, sisiin segini untuk investasi, untuk trading dan lain-lain. Nah, makanya saat itu gue ketika mau beli apapun itu gue harus mikirin ini bakalan ngunting gue ke depannya enggak, bakalan produktif enggak, ya. Kalau cuman buat gaya-gayaan, gue langsung enggak, ntar aja. Bisa aku pakai. Ini HP gue ini pun nih, yang videonya cuma iPhone 8 guys. Kalau kalian nanya ke gue, kenapa nggak ganti iPhone 13, iPhone 12, 14 yang lebih baru? Karena ya masih worth it HP gue ini. Jadi kayak harga iPhone 13 kita berapa jutaan, yang mending gue trading investasiin, gue kelola dulu dong uangnya, bunganya dapat keuntungan dong, lumayan. Iya. Setelah dari hasil trading kan bisa gue investasi ke tempat-tempat lain, platform lain, yang dimana nanti keuntungannya itu bisa kalian tabungin. Nah, dari situ tuh ya. Jadi ketika gue punya uang, dulu kan pernah kerja ya, gue dari kerja. Nah, jadi nggak gue tabung, gue investasi, dan hasil dari investasi keuntungan tuh setengahnya gue buat putar lagi buat investasi atau trading, dan setengahnya lagi untuk gue tabungin ke rekening gue. Jadi gue harus punya dana darurat. Wajib ya nih, ingat guys. Jadi semenjak gue kenal trading dan investasi, dana darurat, dana buat eh, cadangan, dana untuk kebutuhan sehari-hari, semuanya harus wajib ada di hidup gue. Gue nggak tahu ya kalau kalian, kalau gue harus ada. Jadi berapapun dananya yang masuk, ya kalian harus benar-benar punya perhitungan sendiri gitu. Ya contohnya gini, kalian ini beda-beda ya sendiri ya. Kalau biasanya gua tuh buat bayar ini per bulan, entah itu buat bayar rumah, buat bayar
jajan, makanan, beli paket, ya kan internet gue nggak pakai wifi karena kan gue sering keluar-keluar ya orangnya ya, jadi percuma. Terus ibaratnya gue beli apa lagi ya kebutuhan gue ya jajan di luar, makan, jalan-jalan ya gue sisihin. Nah untuk kebutuhan seperti kebutuhan kayak karena gue belum punya pacar atau belum punya istri, jadi paling dana darurat aja kayak ada orang tua atau keluarga ya emang ada di sisihin buat orang tua ya kita kasih beberapa keluarga kalian deh. Nah tapi tetap gue tabung dong. Nah tabungan ini buat urgent atau dana darurat ketika lagi butuh sesuatu entah itu keluarga orang kita sekitar kita butuh benar-benar penting ya kita keluarin. Tapi enggak ngeluarin buat hal-hal yang enggak perlu ya, buat hal-hal yang ibaratnya yang enggak produktif, yang enggak menghasilkan uang. Nah, jadi semenjak dari itu ketika gue megang uang 100.000, megang uang 200.000, gue tahu nih harus kemanain. Megang duit 500.000, megang duit 1 juta. Jadi gue udah nggak kayak bingung nih. Ibaratnya gini, kalau kalian nih, contoh kalian belum ibaratnya kalian yang belum ngerti tentang investasi, trading, terus mengelola uang, harus kemana, cuman taunya tentang nabung. Nih, gue kasih tahu kalian. Kalau kalian dikasih 1 miliar, 100 juta dulu deh. Kalau kalian dikasih 100 juta, apa yang kalian lakukan? Pasti ditabung iya, terus dibeliin. Kalau mau beli rumah buat kontrakin nggak cukup kan? Iya nggak cukup. Jadi 100 juta itu benar-benar harus maksimalin ya. Pasti ada yang mau buka usaha, ada babak ya nggak apa-apa. Emang seperti itu. Nah tapi kalau gua dikasih 100 juta, pertama gue sisiin entah itu beberapa persen, 20 juta, 30 juta di tabungan dan darurat dan setengahnya ini ya 80 juta ini bakalan gue investasiin ke beberapa platform atau aplikasi ya. Terus berarti gue investasiin taruhlah sekitar beberapa puluh juta. Nah, setengah dibagi setengah. Nah, jadi berarti 80 80 40 ya 40 juta buat investasi lain dan 40 juta untuk trading. Entah itu trading kripto, saham, forex. Jadi gue bagi-bagi tuh. Nah, jadi gue tahu kemana uang gue bakalan kerja menghasilkan uang dan kemana lagi uang gue yang emang butuh buat keadaan darurat. Jadi nggak gue habisin semuanya dong, nggak. Karena hidup ini kita nggak ada yang tahu pasti. Kita butuh apa, ke depannya ada urgent ya kita nggak ada yang tahu pasti. Makanya gue bilang jangan ngutang ya kalau kalian belum apa ya ngerti cara mengelola uang. Jangan sekali-kali cuma ngutang demi kayak beli barang yang nggak jelas, nggak usah. Makanya dibutuhin dana darurat. Kalau kalian nggak punya dana darurat ya kalian nggak akan bisa beli, nggak bisa beli, maksudnya nggak bisa memak eh, memenuhi kebutuhan darurat kalian, urgent kalian. Entah itu amit-amit ya, pet-pet ada yang lagi sakit, kita butuh ke klinik, nggak ada duit, masa nunggu gajian? Nggak mungkin kan? Nah ini nih, yang kalian yang sering kerja tuh, yang gajian apalagi, bener-bener harus perlu dana darurat. Nah dari situ tuh gue kayak sekarang tuh udah bersyukur. Jadi ya meskipun saat ini penghasilan belum sesuai sama target, untungannya tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi jadiin dulu kita dari 100.000 jadi 200.000 tuh gimana? 100.000 nggak usah 200.000 deh, 100.000 dijadiin 20.000 itu gimana biar untung. Dari situ kalian bakalan otak kalian bakal kebiasa nih, terbiasa mengelola uang gimana caranya nih ya, biar bisa menghasilkan cuan lagi, biar bisa menghasilkan profit lagi, biar bisa menghasilkan ibaratnya tuh kalian udah mikir yang dimana tuh nggak ngandelin gaji doang. Karena gini guys, kalau kita ngandelin gaji, kalian mau kerja sampai kapan sih? Mau tua, mau sampai tua? Kasian nggak sih sama diri kalian sendiri ya dulu? Terus sama anak-anak kalian. Anak-anak kalian juga nanti ke depannya pasti biayanya bakal lebih besar. Jadi untuk sekarang kalian yang masih kerja, uangnya benar-benar separuh ditabung, separuh untuk kelola. Gimana caranya dia tuh uang itu bisa menghasilkan cuan lagi atau profit ya? Entah itu kalian bisnis, entah itu kalian investasi, trading. Tapi di gue sendiri punya target sendiri. Nah, kalian harus punya target ya. Gue punya target sendiri di investasi trading, ada beberapa hal. Jadi mudah-mudahan di setiap platform target gue itu 1 miliar. Jadi ibaratnya gue investasi di Resanana di produknya A nih. Nah, gue jadi maunya kayak 1 miliar. Terus di produk B 1 miliar. Terus trading modal 1 miliar. Ya mudah-mudahan itu sih target utamanya sih. Bukan target yang akhir ya. Ada lagi setelah gue mencapai semuanya udah mencapai harga 1 M, gue akan coba ke properti, investasi properti, kontrakan dan lain-lain sih. Nah, jadi gimana sih yang cara kita biar bisa ibaratnya tuh
terbiasa seperti itu, ya kalian harus belajar, banyakin nahan nafsu kalian. Jadi kalau kalian yang boros buat beli hal-hal yang nggak jelas itu emang agak sulit, tapi nggak mustahil. Jadi kalian bisa lah sedikit-sedikit kayak belajar investasi, entah investasi apapun ya. Mau coba nabung di saham dengan modal 100.000 ada kok, dengan modal 100.000 di saham, ada dengan modal 200, gope. Reksadana malah lebih enak. Ibaratnya resikonya nggak terlalu parah. Reksadana tuh enak banget. Kalian bisa nabung dengan modal 10.000, habis itu 15.000, 20.000. Kalian coba dulu deh, coba ya sampai kalian benar-benar disiplin. Nanti ke depannya kalian bakalan tahu tuh uang kalian larinya kemana. Kalau di reksadana berarti gue untungnya segini dong. Ya berarti gue harus tambahin modal segini. Ada target tuh. Jadi kerja kalian tuh kayak nggak sia-sia. Jadi ada kayak semangatnya untuk isi semua investasi yang kalian mulai. Ya, entah itu reksadana, peer-to-peer lending, atau mau coba trading juga nggak apa-apa. Karena trading itu bisa di mana aja, kapan aja. Kalian lagi tidur pun nih, ya, di sini di kamar kalian sendiri, kalian bisa trading. Ayo, di mana lagi? Kalian lagi di toilet bisa. Terus kalian lagi ngantuk nih kayak gue, kadang gue pakai HP gue nih, ya buat trading aja gini. Iseng-iseng aja, santai aja kita mah, ya kan? Nyari uang tuh santai. Jadi di sini kalian bisa paham lah cara menghasilkan uang tanpa harus kalian bekerja. Ngerti kan? Tanpa harus kalian bekerja selama 8 jam atau 24 jam. Jadi kalian bisa menghasilkan uang di mana aja, kapan aja, itu enak banget. Tapi emang susah, emang agak susah untuk ke titik gue sekarang. Tapi nggak mustahil. Kalau kalian nggak mulai sekarang, kapan lagi gue tanya? Masa mau kayak gini terus, susah terus? Nggak ada yang mau kan? Oke? Mungkin cukup segini aja. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading forex, saham, dan kripto, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ tuh udah ada semua cara-cara yang mulai dari nol. Atau kalian mau masuk grup gue silakan, gratis. Karena di grup gue juga ada materi materi yang bisa kalian akses secara gratis ya. Bisa DM IG gua atau bisa klik link di bio profil gua. Pokoknya semua hal yang gua kasih tahu ke kalian itu sesuai sama apa yang gua alamin. Ibaratnya gua udah pernah ngalamin, gua share. Jadi kalau kalian yang mau belajar silakan, enggak juga nggak apa-apa karena juga semuanya gratis. Semua pilihan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.